剥了你的皮。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaoyan pergi ke tempat klan naga primordial untuk membantu Xian, ternyata Qinglin kala itu sih diperbolehkan tetua Juli untuk berlatih di makam naga kuno sana, di mana kemungkinan besar Qinglin akan segera mampu mengendalikan jiwa ular langit kuno dalam tubuhnya tersebut. Setelah itu Xiaoyan pun dikejutkan dengan kedatangan Master Tiejian di tempat itu, di mana Xiaoyan pun mulai kebingungan nih guys, karena setahu Xiaoyan tuh Master Tiejian mengorbankan nyawanya saat menyelamatkan Yao Lao dulu.他只有好处，姑娘若能借助古龙墓中的龙气，多谢竹离长老向青灵开放古龙墓。 Master Tiejian yang menjelaskan kepada Xiaoyan kalau dulu tuh dia diselamatkan tetua Juli tepat sebelum dirinya meledakkan diri. Tentu aja Xiaoyan merasa berutang budi banget nih kepada tetua Juli, karena Master Tiejian merupakan orang paling berjasa dalam misi penyelamatan sang guru dulu. Di sini tetua Juli yang berkata kepada Xiaoyan kalau sudah sepatutnya dia membantu rekan Xian. Setelah itu tetua Juli pun ngasih 5 tetes darah murni naga kuno kepada Xiaoyan sebagai suplemen selama Xiaoyan nanti membantu Xian. 老夫也很是欣赏，便暗中保护。在石岩对我族太过重要，小子不知不觉中欠了如此大的。原来当初去魂殿营救老师时， 当时正是竹离长老救了在下。 Tetua Juli yang meminta Master Heiqing dan Master Tiejian untuk melindungi Xiaoyan selama masa pengikisan kristal naga Phoenix berlangsung, tentu aja Xiaoyan langsung memulai untuk membakar kristal tersebut secara perlahan-lahan dengan api surgawinya itu, di mana Xiaoyan yakin kalau dengan gabungan 4 api surgawi yang dia miliki pasti mampu melelehkan kristal naga Phoenix yang membelenggu Xian. 我定会全力助紫妍脱困。黑青和铁剑则会带人守在这里。 Beberapa saat kemudian, tetua Juli yang dihampiri tetua Jiyou sambil berkata, apakah tetua Juli yakin dengan pilihannya itu? Kata tetua Juli sih, Xiaoyan adalah orang kepercayaannya Xian. Karena sebelum Xian sempat ngasih tahu tetua Juli kalau dia kenapa-napa tuh panggil aja Xiaoyan untuk membantu. Setelah itu, tetua Juli pun meminta tetua Jiyou untuk memperkuat pertahanan klan naga sana ke tingkat siaga penuh supaya tak ada yang mengganggu Xiaoyan nantinya. 马上就到四岛会合之日，紫妍在昏迷前，亲太虚古龙一族，怕是再难能成为单会冠军，定有。此子性格坚毅不浮躁。你真觉得他能炼化龙皇晶层？ Beberapa minggu kemudian kita pun diperlihatkan dengan para pemimpin klan cabang naga primordial yang kala itu sih sedang OTW ke tempat Xian berada. Setelah itu Xin pun balik ke tempat Xiaoyan yang masih berusaha keras untuk melelehkan kristal naga Phoenix itu. Di sini Xiaoyan pun mulai mengkonsumsi darah murni naga kuno pemberian tetua Juli untuk memulihkan douchinya itu. Karena selama beberapa minggu terakhir ini Xiaoyan benar-benar fokus menggunakan kekuatan api surgawi terus-terusan. Xiaoyan yang lanjut lagi untuk melelehkan kristal itu karena baru mencair sedikit doang. Waktu pun berlalu ke bulan berikutnya, di mana saat itu para prajurit klan naga kuno di sana benar-benar kagum dengan bakatnya Xiaoyan yang sangat mengerikan. Di momen itu pula tetua Juli berkata nih guys, kalau Xiao Xuan pasti akan bangga jika melihat generasinya seberbakat ini, di mana Xiaoyan pasti nanti akan jadi sosok paling berpengaruh di benua Doji. 小组后继有人呢。
龙皇晶层在融化。 Beberapa saat kemudian, getaran hebat yang mulai terasa di klan naga kuno sana. Tetua Juli pun nyuruh Master Tiejan dan Master Heiqing untuk berjaga di dalam sana melindungi Xiaoyan. Sedangkan Tetua Juli sendiri mulai memasang formasi pelindung yang sekaligus mampu menyembunyikan keberadaan klan naga itu dari luar sana. Setelah itu, Tetua Juli pun pergi ke bagian pantai dengan Tetua Ciyo untuk menahan para pemberontak. Beberapa saat kemudian, retakan ruang yang mulai terbentuk dengan jumlah yang cukup banyak. Muncullah satu persatu armada musuh yang akhirnya sampai di tempat tersebut. Terlihat jika Xiao kala itu datang dengan salah satu anak buahnya bernama Xiaoxia. Kala itu ada Man Yan juga yang datang dengan rombongannya Xiao. Karena mereka tak boleh menganggap remeh kekuatan tempur klan naga kuno utama supaya bisa menang. Tetua Ciyo yang saat itu nyuruh mereka untuk mundur karena tindakan mereka kala itu tuh udah mencoreng nama baik Kaisar Naga sebelumnya. Kata Xiao sih mereka tak peduli dengan apa pendapat orang lain. Karena selama bisa mendapatkan Xian, maka Qingyan akan menyatukan klan naga cabang menjadi satu kesatuan. Di mana Qingyan akan menjadi pemimpin mereka dan jadi Kaisar Naga berikutnya. 既然没得商量，那就只轮不着他们几个评判。 何必徒增战乱？西龙王，一个王，两位别不识抬举。商了，西龙王大人派我来小，你们好大的胆子！ Pertempuran kedua kubu yang akhirnya dimulai juga dengan masing-masing prajurit yang terbilang seimbang dari jumlah dan kekuatan. Di momen ini, Tetua Ciyo pun melawan Xiao karena Tetua Zuli pasti akan mengurus Man Yan. Dalam situasi pertempuran yang sengit itu, Tetua Juli pun mulai melesat kencang ke arah Man Yan, di mana Man Yan juga tak tinggal diam dan mulai menyerang Tetua Juli.龙家军，动手！ Benturan dua kekuatan mengerikan di antara Tetua Juli dan Man Yan yang terbilang ekstrim sampai-sampai membuat semua orang di sekitarnya diam tak bisa gerak. Hantaman kekuatan mereka berdua pun pada akhirnya meledak dan membuat semuanya luluh lantah terlempar kemana-mana. Kata Man Yan sih dia cukup kagum dengan Tetua Juli yang berhasil mencapai ranah setengah langkah menuju Bansheng, di mana kemudian pertempuran di antara mereka berdua kembali berlanjut. 龙龙岛，没你想的，已经也不如半圣层次了。 Tetua Juli yang kembali bangkit walau dirinya dilempar berkali-kali sama Man Yan. Di momen ini Tetua Juli pun menangkis setiap serangan yang dilancarkan oleh Man Yan. Di waktu bersamaan Tetua Ciyo yang menghabisi satu persatu prajurit musuh mumpung ada kesempatan. Xiao pun tak tinggal diam dan langsung menyerang Tetua Ciyo tanpa memberinya kesempatan untuk kabur dari pandangan matanya. Di sisi lain, Xiaoyan yang mulai memasuki tahap akhir pencairan kristal naga Phoenix, dia pun merasa khawatir nih kalau Xian tak bisa bangun tepat waktu, mengingat ini adalah momen yang sangat krusial. Setelah itu, energi garis bangsawan naga kuno Xian yang mulai bangkit tentu aja membuat semua orang lega. Tapi di sisi lain, energi Xian barusan tuh membuat formasi pelindung klan naga kuno malah terlihat oleh pihak musuh dari bagian luar.
关键的一步了。 Xiaosha yang melihat keberadaan klan naga kuno utama berada tak jauh dari sana, dia pun pergi bersama dengan beberapa anak buahnya itu untuk menculik Xian. Di sini Xiaosha yang berhasil menghancurkan formasi pelindung klan naga kuno, dia pun nantang Master He-Ching untuk duel kalau dia berani. Karena sepertinya mereka berdua ini rival satu sama lain nih guys. Mengingat Xiaosha sendiri ngebet banget pengen ngajak Baiwan. 老子滚！守护阵法破了，准备。 Xiaosha yang nyuruh anak buahnya untuk ikut bantu melawan Master He-Ching. Tentu aja Master He-Ching pun nyuruh para prajurit klan naga kuno di sana untuk melawan anak buahnya Xiaosha. Dan ketika duel sengit terjadi di antara mereka, Xin pun beralih ke tempat tetua Juli, di mana dia kala itu masih belum mampu mengalahkan Man Yan. Kata Man Yan sih mending tetua Juli nyerah aja karena Qing Yan aja belum ikut join war. Beberapa saat kemudian Qing Yan yang datang ke tempat itu dengan satu armada terbang untuk ikut join war. Tentu aja tetua Juli seketika ketar-ketir nih guys, karena kekuatan tempurnya sekarang tuh pasti sulit menahan Qing Yan. Di momen ini Qing Yan yang jalan dengan santainya melewati anak buah tetua Juli. Master He-Ching pun diminta untuk siap siaga karena Qing Yan kala itu OTW ke sana. 府要亲自去带走。 秦燕， Master He-Ching yang masih kerepotan melawan Xiaosha dan sekarang kedatangan Qing Yan, tentu aja Master He-Ching pun tak bisa berbuat apa-apa untuk menahan Qing Yan. Di momen ini Master Tiejian pun datang untuk melindungi Xiaoyan yang sedang fokus membantu Xian. Tapi sayangnya Master Tiejian malah diayam-ayamin sama Qing Yan karena perbedaan kekuatan mereka tuh terlalu jauh. 你的对手是我。北龙岛竟然也来了。 Qing Yan yang mulai mendekat ke tempat Xian berada dan mulai merasakan garis naga darah bangsawan Xian hampir sepenuhnya bangkit. Rencananya si Qing Yan mau merebut garis darah naga bangsawannya Xian supaya bisa berevolusi jadi kaisar naga. Di sana Xiaoyan yang masih berusaha keras membantu Xian, dia pun mengulur waktu dengan cara merosting Qing Yan. Kalau tetua klan naga seperti Qing Yan tuh adalah sosok yang sifatnya paling dibenci Xiaoyan. 龙岛皆听命于龙皇。 差一点，是说是统一太虚古龙呢。原来这位大人还未能不知死活的东西。 Qing Yan yang merasa kesal akan ucapan Xiaoyan dan berniat mau menyerang Xiaoyan saat dalam kondisi tak berdaya. Ternyata yang diserang barusan tuh hanyalah tubuh klon petirnya Xiaoyan doang. Di sini Qing Yan yang mau nyerang tubuh aslinya Xiaoyan sekali lagi dengan teknik tapak naga. Garis naga bangsawan Xian pun akhirnya bangkit sepenuhnya dan melenyapkan teknik Qing Yan barusan dengan begitu mudahnya. 螳臂挡车，不好！ Qing Yan yang berusaha kabur dari sana karena dia tahu betapa mengerikannya darah garis naga bangsawan sempurna jika bangkit. Di sini Qing Yan malah diayam-ayamin sama Xian dari kejauhan nih guys. Karena jika Xian bangkit dengan kekuatan penuh, maka pihak Qing Yan tak punya kesempatan menang. Setelah itu kristal naga Phoenix yang mulai pecah dengan momen kebangkitan Xian begitu epiknya. Terlihat jika Xian mode dewasa dengan kekuatan penuhnya sekarang telah sangat mendominasi banget.
你的皮。 Waduh, episode minggu depan bakal epic banget nih kalau Xian nunjukin kekuatan garis darah naga bangsawan sempurna miliknya itu. Yang tentu aja Qingyan dan kawan-kawan bakal tunduk di hadapan Xian, mengingat garis darah bangsawan binatang buas adalah kasta tertinggi di dunia binatang sihir. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.